kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan tadi seperti yang sudah kita sebutkan ya Reza, kita udah kedatangan teman-teman dari Kicau Mania. Ini dia Kicau Mania tuh. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini ada 1000 orang padahal di sini. Betul. Nah, kalau misalnya bisa dilihat ini ada 2 jenis burung, boleh dikenalin ini jenis burung apa aja, dan ini komunitasnya namanya Kicau Mania. Ini ada Mas Asep samping saya ini. Selanjutnya boleh dikenalin Mas Asep dari siapa aja? Ini ada Ibu Ilona, Alvin sama Mas Cilo. Oke. Nah, ini komunitas Kicau Mania ini para pecinta burung atau seperti apa yang ada dalam komunitas ini? Jadi di komunitas Kicau Mania ini banyak, bukan hanya perlombaan aja, tapi di sini juga ada penangkaran. Oke. Jadi kita berlomba sambil menangkarkan. Oke. Gitu, Yang dibawa burung apa ini? Ini jenis yang kita bawa ini murai batu, dan sebelah sini cuca hijau. Oke. Yang lagi populer di lomba burung berkicau. Oke. Nah, kalau ini juga ada ternyata pecinta burung ini, burung yang biasa dilombakan, tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada Kak Ilona di sini. Mbak Ilona, kenapa sih suka banget sama pecinta burung-burung seperti ini? Awalnya dari suami. Oke. Ya, suami dia sering beli burung, akhirnya mau nggak mau saya juga harus berkecimpung karena Suaminya yang mana sih? suami kebetulan di luar kota. Oh, di luar kota. Terus? Ya, ini tim kami. Jadi biasanya kami ikut lomba itu di weekend, di hari Minggu. Banyak IO di Jakarta yang biasanya kita suka keliling tuh setiap hari Minggu untuk mengikuti perlombaan-perlombaan baik murai batu maupun cuca hijau. Biasanya hobi suami itu banyak ditentang istri, tapi ini justru didukung ya. Dan bahkan sampai cinta juga sama para burung-burung ini. Burung pertama yang ramai dan pernah dipelihara sama Mbak Ilona apa? Kalau dulu saya lovebird. Oke. Tapi karena lovebird itu sudah saya tidak tekuni lagi, beralih ke murai batu. Murai batu. Murai batu ini mulai kita sukai di 4 tahun terakhir. Tapi kalau anak saya itu baru setahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Cilo juga hobi juga? Apa karena mama papa biara burung atau karena emang suka aja? Awalnya kan karena kita masih kecil juga belum paham burung itu apa. Dulu emang sempat keganggu juga kan pas sekolah online. Sekolah online, burung di rumah berisik banget. Nggak kedengeran nih guru. Emang ada berapa burung di rumah? Kalau di rumah dulu tuh ada 2 cucarawa. Cucarawa saling apa namanya? Bersaut-sautan ya? Itu berisiknya, aduh, sampai, keganggu lah ya belajar online-nya. Nah, terus kenapa sampai akhirnya suka? Jadi pas mama pulang tuh tahun 2022, itu bawa piala 3, juara 1. Kok bisa juara 1. Minggu depannya nyoba, akhirnya kecanduan. Kak Ilona, berarti kalau misalnya di rumah itu cuma ada jenis burung yang cuca dan juga apa tadi murai itu tadi, atau ada yang lain lagi? Kalau di rumah banyak macam, karena kan burung ini harus dimasterin. Ya, harus dimasterin, dan burung-burungnya. Dimasterin itu diapain? Apa ya, ada dilatih. Oke. Ya, jadi ada banyak burung, ada kenari, ada cililin, kita banyak cungko. Hampir ada 20 jenis burung yang berbeda. Ya, jadi nanti suara itu yang ditiru oleh murai batu dan cuca hijau. Oh, cara ngelatihnya tuh gimana? Ditempelin aja di sekelilingnya. Di satu ruangan kamar. Jadi dia nanti di tengah, yang lainnya tuh mengelilingi satu burung. Oke, itu cara latihannya ya? Cara melatih. Jadi satu kamar satu burung atau? Satu murai bisa beberapa burung masteran. Oke, nah kalau Mas Alvin, dari kapan mulai cinta sama hobi burung ini, atau sebelumnya juga udah punya banyak juga, udah banyak lomba juga? Udah dari sekitar 14 tahun yang lalu. Wow, lama. Wow, lama banget. Itu seumuran sama saya ya? Oke ya, Bapak Cilo. Kenapa hobi banget sama burung? Tertarik aja, karena suaranya kan bagus, dan juga sekarang waktu itu ada kontesnya, jadi seru gitu. Burung Mas Alvin yang? Kita satu tim. Jadi kita satu tim. Ngomong-ngomong kontes, ini pialanya banyak banget. Betul. Sampai tinggi banget nih ya kan? Bisa dijelasin nih yang mana piala dari lomba apa gitu? Kalau yang ini, pas ini sama 2 ini dari sama ini Masterpiece Arena. Masterpiece Arena, yang ini tuh ada murai batu, ini murai batunya masih usia 1 tahun, masih muda sekarang, namanya Jaya Laga. Oke. Kalau yang ini, setan merah. Setan merah ini yang
aku sama mamaku pegang di rumah. Oke. Kalau setan merah ini harus tunggal di rumah. Kalau yang ini event jaga Karsatid. Ini juga setan merah. Oh, oke. Ini Piala Raja nih, kalau bisa dibilang Piala Dunianya buat Kicau Mania lah Kicau ini. Mania. Piala dunianya Iya. Kicau Mania, wow. Ini setan merah Jogja. tahun ini September Kemarin ini. ya 2024 Kemarin, ya. tahun 2024. Maaf. Ini setan merah Oke, sama yang yang ini punya pegangannya Om Alvin. Oke. Ini Mahawira. Mika Nah, kalau Sungkap. yang setan merah ini di Jogja kemarin, ini juara berapa? Kalau ini kita peringkatnya masih besar. Oke. 7 kalau nggak salah atau 6. Oke, nah Soalnya di Piala ini kan katanya Ciloko bahwa ini tingkat dunianya lah untuk Kicau Mania. Iya, Nah, ini berapa negara yang ikut saat itu? Kalau negara sih enggak, tapi artinya ini apa ya, barometernya burung kicau. Oke. Jadi kalau misalkan burung sudah ikut di lomba tersebut dan bisa masuk juara dan peringkat, itu udah termasuk burung hebat. Oke. Nah, jadi diselenggarakan hanya 1 tahun sekali Oke. di bulan September. Yang juga menjadi perhatian saya adalah ini kan burung nggak serta-merta suaranya langsung bagus, langsung bisa ikut dilombakan. Tadi juga Mbak Ilona menyampaikan bahwa ini sebenarnya bisa dimasukin master atau dilatih gitu suaranya. Nah ini prosesnya berapa lama sampai akhirnya bisa mengeluarkan suara seperti dia? Kalau burung murai dan juga cuca hijau itu daya tangkap untuk menerima masteran itu berbeda-beda. Ada yang memang dimasterin tidak terlalu lama, begitu dilombakan dia bisa mengeluarkan burung yang dimasterin. Oke. Tapi ada juga yang butuh waktu sehingga dia baru bisa nempel apa yang dimasterin. Oke, baru keluar suara-suaranya ya. Oke. Iya, betul. Tapi benar nggak sih bahwa suara-suara kicauan burung ini justru juga bisa membuat rilis stres supaya nggak stres juga atau mungkin Tapi Cilo tadi nambah malah stres kayak Cilo. nambah Itu dulu ya Mas ya. Itu ya Mas Cino. Sebelum tertarik. Ya gimana? Bener nggak sih Mas Alvin yang udah lama 14 tahun dengar suara kicauan-kicauan burung? Iya, kalau dengar kicauan burung kan di rumah tuh bisa ngilangin stres kan. Nah, pada aktivitas kita dengar suara burung yang merdu, jadinya seru sih. Oke. Nah respon keluarga gimana Mas Alvin pada saat itu? 14 tahun 14 sudah tahun. sekarang pun masih apakah sama kayak Kak Ilona gara-gara suami istri juga ikut hobi gitu? Istri dukung. Iya, support sih. Support Keluarga semua ya? support, iya. Oh syukurlah. Yang nggak support Mas Asep disupport lah. support lah Karena karena ada cuannya ya. burung-burung yang juara katanya harganya bisa 2 sampai 3 digit Reza. Nah, ini yang di sini yang dibawa nih berapa digit nih? Kalau ini kan hasil penangkaran kita Penangkaran nih, sendiri. ringnya kita, ring Alona. Kalau juara udah beberapa kali, tapi kita belum ngikutin event nasional. Jadi burung kita itu ada yang memang bertahap, Oke. ada yang memang udah siap untuk event nasional, ada yang memang kalau ini kan masih anak ya, jadi bertahap dia nggak Oke, bisa langsung betul, kita ikutin ke betul. event nasional. Setuju. Jadi memang harus siapin dulu pelurunya ya. Iya, betul. Supaya Kalau udah nanti dia pada siap, saat yang besar baru dapat tadinya. Nah, untuk burung-burung ini murai batu dan juga cuca hijau. Apakah jenis burung ini saja yang bisa ditangkar atau banyak lagi jenis burung lainnya? Kalau ditangkar hampir setiap burung ya bisa ditangkar. Cuman memang kalau cuca hijau agak sulit ya. Ada susah, dia kan termasuk burung yang dilindungi juga sekarang. Oke. Karena udah hampir punah. Hampir punah, betul. Dan penangkarannya juga itu kan agak sulit. Apa yang Beda buat sulit? adaptasinya karena kan dia kan biasa di pohon yang paling tinggi gitu kan. Kalau di penangkaran kita kan biasa kan kayak di 3 meter Iya, gitu. 3 meter doang. Oke, jadi Tapi alhamdulillah sih udah banyak yang berhasil tapi nggak seperti murai Murai batu banyaknya. Bisa stres juga nggak sih burung tuh misalnya dibawa ke kontes apa tiba-tiba dia nggak mau bersuara? Bisa aja, bisa aja. Berarti nggak ada suaranya kalau misalnya dibawa tuh stres Iya, gitu. Apa yang bisa menyebabkan nervous burung juga ya kayak kita juga. Jadi kadang-kadang ada burung yang di rumah koar-koar, tapi begitu dibawa ke gantangan, diikutin lomba, dia diem lihat lawannya, itu ada. Gitu. Jadi tergantung mentalnya burungnya juga. Oke. Nah, kalau misalnya dalam melihara sampai dengan perlombaan itu pernah ada yang kabur nggak sih burung-burungnya? Lepas lepas gitu? Ada Wah nyesek sih. Iya pernah. Kenapa? Emang Kenapa? Apa ya? Ruji ininya ada yang patah. Oh. Jadi dia lagi narung, dia keluar lewat sini. Akhirnya lepas, untung bisa ketangkap lagi. Oh, syukur. Aduh. Itu 2 digit apa 3 digit? 2 digit. Sampai wah burungnya lepas.
Nah itu ada nggak sih ketika burung lepas kan kita nggak pernah ada yang tahu ya Mas Hasan ya, bahwa kapan ini lepas, kapan ini balik lagi gitu. Nah ketika udah lepas selain mengikhlaskan apa yang harus dilakukan? Ya tetap semangat. Nabung, langsung nabung lagi ya. Iya juga sih itu si Skoda. Itu Skoda, kayak ya. nggak Itu dapat. nggak ketemu. Nggak Karena ketemu. burung andalan tim kami juga pernah lepas juga lagi. Murai batu? Murai batu. Oke. Tapi di rumah. Di rumah dan sekarang nggak ketemu. Oke. Nah inilah yang membuat Sapa Indonesia Akhir Pekan harus mengandangi burung-burung ini supaya nggak lepas karena lumayan harganya ya karena Iya. ini murai batu dan juga cuca hijau yang juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang ingin ikut bergabung sama teman-teman komunitas Aksi Mania, terus bagaimana cara menangkarnya, bagaimana cara melatih suara-suara ini bisa keluar dan ikut dilombakan. Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir pekan. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama teman-teman dari Aksi Kicau Mania. Kicau Mania. Kita lihat aksi-aksi burung-burung ini dan kabarnya ini juga harus dilatih dan ada makanan khusus nggak sih Ya. burung-burung ini misalnya kayak murai batu terus juga ada cuca hijau apa sama semua makanannya? Kalau Cak Ijo dengan murai batu beda. Kalau Cuca Ijo dia suka buah-buahan. Oke. Ya, kalau murai batu itu jangkrik, Ulat Hongkong. ulat Hongkong, apa kroto, Kroto, telur ya semut kroto itu. yang semut ya benar. Nah, itu yang jadi makanan. Nah ini yang tadi Mbak Ilona bilang ya bahwa cuca hijau ini dikasih pisang sama Okta ya. Ya, pisangnya ada khusus nggak sih atau misalnya dia minta pisangnya goreng atau enggak ya? Kepok putih. Kepok putih. Nah Iya. dari makanan-makanan ini pengaruh nggak sih sama stamina si burung-burung ini? Berpengaruh, Berpengaruh sangat pasti. berpengaruh. Misalnya apa Mas Asep? Kalau misal murai aja deh, murai Kalau batu di dulu. murai batu ini kan kuncinya dia buat di perlombaan itu kan settingan itu kan ya contohnya kayak jangkrik. Ada yang jangkriknya di 10-10, pagi 10, sore 10. Terus ada yang jangkriknya 10 terus dikasih kroto hariannya. Jadi ya kadang-kadang tergantung si burung ini fungsi buat extra fooding itu untuk badannya dia seperti apa gitu. Oke, nah kalau cuca hijau kalau dikasih buah pisang atau buah naga atau buah yang lain apa efeknya buat si burung? Cilo bisa dijelaskan? Kalau cuca hijau tuh lagi kondisi fit-fitnya kayak ini dikasihnya pisang. Oke. Tapi kalau lagi kondisi birahinya kenceng, naik over, itu kadang-kadang kita kasihnya pepaya. Oh, oke. Ada vitamin khususnya nggak? Kalau Si burung-burung ini? vitamin ada. Kita pakai vitaminnya vitamin kecil, jadi kadang-kadang ada yang langsung dikasih di air minum, Atau disuapin di langsung ya? jangkrik. Oh di jangkrik. Ya, kalau di jangkrik kan dia langsung Sambil makan ya? ya. Oke. Kadang-kadang juga ada yang nggak mau minum kan kalau iya. ada vitaminnya. Sama kayak manusia kadang makannya pakai pisang gitu iya. ya burung. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah begitu yang ingin atau punya nih sebenarnya murai batu atau cuca hijau yang pengen sharing ilmu supaya bisa ditangkar juga, terus juga bisa dilatih supaya suara-suara juga menghasilkannya bagus, bisa nggak sih teman-teman bantu dari komunitas Kicau Mania? Pin, gimana Pin? Bisa. Biasanya gimana Mas? Apa bawa burungnya aja nih? Tolong bisa nggak kita bantu untuk supaya suaranya keluar atau seperti apa gitu? Oh, konsultasi gitu. Konsultasi maksudnya. itu datang. Bisa gitu. kita sharing sih biasanya. Sharing. Menukar pengalaman gitu kan. Kalau misalkan burung yang kondisinya seperti ini harus penanganannya seperti apa, kayak gitu sih biasanya. Kalau misalnya burungnya stres, pupnya banyak, apakah itu pengaruh dari kondisi lingkungan sekitar atau mungkin karena memang kondisi fisiknya lagi nggak bagus aja nih? Oh, banyak faktor sih. Oke. Ada kemungkinan juga burungnya kurang fit kondisinya atau dia stres untuk karena lokasinya belum adaptasi tempat. Itu ada kemungkinan faktor-faktor itu sih. Biaya perawatannya mahal nggak sih? Melihara burung gini? Kalau untuk biaya perawatannya paling pembelian pakan ya kayak jangkrik, buah-buahan itu aja sih nggak terlalu mahal. Oke. Seru deh ngasih makan. Nah, kalau dari teman-teman komunitas Kicau Mania, ini kan selain Cilo yang usianya 14 tahun, ada nggak sih yang lebih muda lagi yang suka sama burung-burung murai batu dan cuca hijau ini?
Mungkin banyak, tapi kalau yang sering ikut ke lomba, Cilo pernah dapat penghargaan. Apa tuh? Penghargaan Kicau Mania termuda. Usia berapa Cilo? Saat itu 13 13 tahun. 13. tahun lalu. Oke. Jadi memang kecintaan terhadap burung dari orang tua nih juga secara nggak langsung mendapatkan prestasi juga buat Cilo ya. Nah, kalau misal untuk proses mandi, ini butuh waktu mandi berapa kali? Sehari 3 kali kan sama kayak kita atau seperti apa? Beda-beda ya Cilo ya. Kalau ya balik lagi sama burungnya. Ada kalau si setan merah tuh setiap hari. Itu kisaran jam 6 sore sampai jam 7. Oh itu ada jadwal Dia jamnya tuh, ya? Iya. Bukan mandi di cepuk Mandinya air. gimana? Dia mandinya masuk ke kandang mandi. Oh bukan Oh ada kandang khususnya. Oh, saya pikir ada semprot-semprot gitu enggak? Iya biasanya semprot-semprot. Kalau biasanya lovebird Oh. itu semprot. Kalau cuca hijau biasanya dikasih cepuk mandi, Oke. dimasukin di sini. Oh, jadi Cepuknya ada besar. Nah, Oke, jadi dia oke. bisa nyemplung di situ. Oh, Tapi kayak juga jadi ada kayak betap gitu ya. Iya. Beda burung berarti beda cara penanganannya juga ya sampai pembersihannya. Oh, nah kalau misalnya dia di kandang ada khusus nggak misalnya jenis burung apa harus kandangnya yang besar atau bisa nih di kandang yang lebih kecil? Kayak murai batu ini, dia biasa pakai kandang yang lumayan besar nih kan karena ekornya. Panjang. Oh. Kalau ini ekornya masih sedang lah. Ada juga ekor yang 20 cm. Ya. Bahkan kalau kita lihat ada peternak-peternak ekor panjang tuh sampai 40 cm ya juga. Oke, jadi tergantung kondisi si burung tersebut ya. Nah, kalau misalnya pemirsa bisa lihat burung murai batu, katanya ini burung mau ganti kulit. Saya pikir hanya Ular. yang ganti kulit. Ternyata burung murai batu juga bisa ganti kulit. Gimana? Ganti bulu. Ganti bulu. Jadi ya ini kan jadi burung murai batu ini ada yang satu dia proses ganti bulu, ada yang 6 bulan dia ganti bulu. Oke. Jadi proses ganti bulu itu dinamain Kicau Mania itu namanya proses mabung. Oh, proses mabung. Mabung. Gitu. Jadi setiap burung ini ada jangka waktunya Jangka ya? waktu antara 6 bulan Ganti sampai bulu. 1 tahun dia ganti bulu pasti. Ganti bulu ini berubah warna atau warna sama cuma bulunya lebih fresh, lebih bagus aja atau gimana? Dia warnanya tetap sama, cuman dia lebih fresh. Dan dia juga proses ganti bulunya juga nggak rontok semua. Jadi kepala dulu, kepala selesai, ntar sayap copot. Habis itu nanti ekornya lahir, biasanya ekornya ekornya lahir copot. Nanti dia dorong sampai panjang, itu baru kisaran 1 bulan itu baru boleh dijemur lagi. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk burung ini sampai berapa tahun sih bisa bertahan? Murai batu umurnya? Wah, murai batu. Umurnya bisa sampai 15 tahun ya mas? Iya, kalau Oke. kita punya yang 20 tahun. 20 tahun? Ya, Udah dapat dari 20 tahun dari Kalau orang cuka lamanya. hijau? Cuca hijau? Sama. 20 tahun juga? Cuca hijau juga sama. Balik lagi ke perawatannya sih Om. Kalau nggak diperawat paling sebulan. Betul. Suruh kerja keras gitu kan. Nah, kalau ngomongin masalah perawatan dan juga sharing, tadi udah dikasih tahu bahwa kita juga bisa sharing sama teman-teman si Kicau Mania ini. Ada Instagram nggak sih atau media sosial yang mungkin bisa di-share dan bisa jadi tanya-tanya? Biasanya Instagram saya sama Facebook saya. Oke, di mana Kalau tuh? di Kicau Mania itu kan paling seringnya itu bertukar pengalaman tuh di Facebook. Kalau saya ada Facebook saya, Ilona Wisina Situmeang. Oke. Nah, itu isinya hampir 90% teman-teman Kicau Mania semuanya. Sisanya sekeluarga ya? Hanya 10% keluarga juga sama. Hanya 10% keluarga dan Jadi mahasiswa. komunitas Kicau Mania ini sering interaksinya di Di Facebook. Facebook ya? Di Facebook. Oke, karena memang ini bisa menjangkau semua kalangan begitu Iya. ya di Facebook ya. Di Facebook. Nah, kalau misalnya waktu dekat ini akan ada perlombaan apa? Atau kejuaraan apa yang nantinya akan diikuti sama teman-teman komunitas? Tanggal 19 Iya, ya. 19. 19 Januari ini? Iya, Oke. eventnya cukup besar. Apa itu? Jayakarta. Jayakarta. Di- Jakarta Cup. Wilayah Bidadari Di Kecil wilayah. Bubur. Kecil Oke. Bubur. Itu Ini salah buat satu murai batu? Iya, buat murai batu, cuca hijau, kacer. Itu Jayakarta tim itu salah satu Kicau Mania yang tertua dan terbesar di Jakarta. Kategori yang dinilai apa sih biasanya kalau lomba-lomba gitu?
Sama Alvin. Yang udah pasti sih suara ya, karena kan kicau kan. Suara burung. Sama kelincahannya kan Iya. gitu terbang-terbang. Itu Iya. gaya tambahan. Nah, buat tapi gaya sama fisik. ketika kalau misalnya teman-teman pernah datang ke tempat kejuaraan burung, begitu perlomba burung, ada yang ditutup juga sangkarnya. Nah, itu maksudnya. Oh, di kerodong. Ya dikerodong dulu sebelum lomba harus dikerodong Fungsinya karena apa sih? kalau nggak berisik pasti dia akan Oh, narung. Ngaruh. Kan dia fighter. Ya. Sifatnya Oke. fighter. Kalau lihat burung lain dia pasti akan narung. Iya. Kan kita Oh, akan belum sombong. lomba. Oh, gue duluan nih. Makanya dikerodong Iya benar, dulu. capek duluan sebelum Udah kayak gitu dilombain. biasanya dibawa jauh gitu supaya nggak mendengar murai lain atau suara Oke. lain. Oke, jadi memang itu jadi salah satu prosedurnya ketika sebelum lomba begitu ya. Iya, Iya. harus dikerodong. Oke. Sekali lagi terima kasih ilmunya, terima kasih sharingnya teman-teman komunitas dari Kicau Mania yang sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya. Kami juga harus pamit saudara sambil mendengarin kicauan-kicauan burung dari murai batu dan juga kicau hijau milik teman-teman komunitas dari Kicau Mania. Untuk itu saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.